Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penetapan luas maksimum dan minimum tanah pertanian. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, ternyata pemerintah telah mengatur mengenai pembatasan luas penguasaan dan pemilikan tanah pertaniannya. Jadi orang punya tanah pertanian itu ternyata diatur yang dapat memiliki luas maksimum dan minimumnya berapa. Nah, di sini tujuannya apa sih pemerintah mengatur luas maksimum dan minimum tanah pertanian? Tujuannya tentunya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur ya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketahanan pangan. Hal ini sudah jelas tersurat ya dalam peraturan yang mengatur luas maksimum dan minimum tanah pertanian, termasuk tanah absente ya. Nah, di sini peraturan yang mengatur yaitu Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 56 tahun 1960. Wow, peraturannya udah jadul ya. Serta Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2016, di mana permen ini masih saya baca masih sejalan dengan Perpu 56 tahun 1960. Nah, teman-teman semuanya, adapun yang menjadi latar belakang atau asbabun nuzul ya dari peraturan tersebut, yaitu yang saya baca dari penjelasan Perpu 56 tahun 1960. Nah, di situ diterangkan bahwasannya dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Terus Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan dalam pasal 7 ya bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Nah, di sini keadaan masyarakat tani ya, keadaan masyarakat tani di Indonesia sekarang ini ya 1960 diketahui kurang lebih 60% dari petani adalah petani yang tidak bertanah. Nah, petani yang tidak memiliki tanah, sebagian mereka itu merupakan buruh tani. Nah, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Nah, para petani yang mempunyai tanah atau sawah ataupun tanah kering, sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar. Nah, tahun 1960 rata-rata 0,6 hektar sawah atau 0,5 hektar tanah kering yang terang-terangan tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan bertanah yang tidak cukup, nah, dijumpai pula petani-petani yang menguasai tanah-tanah yang luasnya berpuluh-puluh hektar, bahkan beratus-ratus hektar sampai beribu-ribu hektar. Nah, tanah-tanah itu semua dipunyai mereka dengan status hak milik ya, dengan kepemilikan atau kepenguasaan. Tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa, inilah tanah yang existing merupakan tanah yang terbesar. Jadi tahun 1960 ternyata di situ sudah dilakukan penelitian. Banyak petani-petani yang tanahnya tidak cukup, tanahnya kurang dari 1 hektar. Nah, dengan kondisi tersebut tahun 1960 ya dibuatlah
aturan mengenai pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Ya, tentu di situ bisa dilihat dalam pasal 17 UU PA. Di situ diperintahkan untuk segera diatur ya, agar pemilikan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Lalu terbitlah peraturan yang mengatur tentang pemilikan ya, mengatur tentang pemilikan luas maksimum dan minimum tanah pertanian. Jadi asbabun nuzulnya itu ternyata untuk mengatur mengenai pemilikan tanah yang melampaui batas ya, untuk menghilangkan ketimpangan ya, ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Nah, teman-teman semuanya, sobat ATR BPN, lalu berapa sih luas maksimum dan minimum tanah pertanian? Nah, di sini rujukannya saya menggunakan Permen ATR ya, nomor ATR BPN nomor 18 tahun 2016 ya. Di mana aturan ini memperbarui apa yang diatur dalam Perpu 56 tahun 1960. Nah, dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 18 2016 pasal 3, nah di sini dijelaskan luas penguasaan dan pemilikan tanah pertanian perlu dibatasi guna tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lalu ayat 2, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap perorangan maupun badan hukum. Nah, yang ketiga, pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perseorangan ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan sebagai berikut ya untuk tanah perorangan. Yang A, untuk daerah tidak padat paling luas 20 hektar. B, daerah kurang padat penduduknya ya, paling luas 12 hektar. Untuk yang cukup padat paling luas 9 hektar. Dan yang terakhir D, untuk daerah sangat padat paling luas hanya 6 hektar. Nah, pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum ya, misalnya untuk HGU atau yang lainnya, sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, ada diatur ya tersendiri. Nah, setelah luas maksimum tadi ya, daerah tidak padat, kurang padat, cukup padat, dan sangat padat, berapa sih luas minimum tanah pertanian? Nah, di sini dalam penjelasan Perpu 56 1960 dijelaskan bahwa luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun tanah kering ya. Ini Perpu 56 1960. Sebagai telah diterangkan di atas bahwa 2 hektar itu merupakan tujuan ya, ingat 2 hektar itu merupakan tujuan ya. Kalau memang nggak sampai mau diapa, yang akan diusahakan tercapainya secara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu, maka dalam taraf pertama perlu dicegah dilakukannya pemecahan pemilikan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Tujuan di tahun 1960. Nah, untuk itu maka diadakan pembatasan seperlunya di dalam hal pemindahan hak yang berupa tanah pertanian. Nah, kalau di Perpu 1960 nomor 56, di situ pemindahannya dapat dilakukan karena waris. Nah, teman-teman semuanya, tanpa pembatasan-pembatasan itu dikhawatirkan bahwa bukan saja usaha untuk mencapai batas minimum itu akan tercapai, tetapi kita bahkan akan tambah menjauh dari tujuan tersebut. Ya, di tahun 1960 pemimpin kita yang dulu sudah mitigatif ya, sudah memiliki
paradigma atau pandangan jauh ke depan. Makanya diatur luas minimumnya 2 hektar tahun 1960. Tujuannya seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya di sini coba berikan pendapat Anda ya. Apakah peraturan tersebut ya masih adaptif ya, masih bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, bahwa pemilikan tanah minimumnya itu 2 hektar, pemecahannya dilarang ya, akhirnya permohonan layanan pemecahan tanah pertanian tidak bisa dilakukan, padahal tanahnya jelas fungsinya masih jelas untuk tanah pertanian, artinya tujuannya masih dapat, hanya hak keperdataannya masih terkurung ya di sini. Apakah peraturan tersebut masih layak, masih adaptif, masih relevan dengan dinamika pembangunan yang terjadi sekarang ini atau tidak? Nah, teman-teman dapat menuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Ayo kita sama-sama menyampaikan pendapat kita, ide kita ya dalam bidang pertanahan guna memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, khususnya dalam bidang pertanahan. Terima kasih ya, itu sedikit informasi dari saya pribadi ya, dari pengetahuan dan analisa saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.